Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel belajar bahasa Jepang Nihongo Oke. Di pembahasan kali ini kita akan belajar pola kalimat bab 33. Seperti apa pembahasannya? Ja, ishoni benkyou shiyou. Oke teman-teman, di bab 33 kita akan membahas 6 topik. Kali ini topik pembahasan yang akan kita bahas cukup banyak ya, tapi tidak apa-apa. Dan yang pertama kita akan membahas tentang kinsike. Nah, kinsike di sini merupakan suatu bentuk atau pola kalimat yang berupa larangan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu seperti itu. Dan juga biasanya digunakan pada rambu lalu lintas. Salah satu contohnya seperti kokode gomio suteruna, dilarang membuang sampah. Dan juga migie magaruna, dilarang belok ke kanan seperti itu. Selain kinsike, di sini kita akan membahas tentang nani-nani to iteimasu. Nah, nani-nani to iteimasu di sini digunakan untuk mengutip isi ucapan atau percakapan dari orang lain. Dan juga kita akan membahas tentang nani-nani to sutaite itadakemaseng. Nah, nani-nani to sutaite itadakemaseng ini juga bisa menggunakan nani-nani te kudasai, seperti itu sama saja. Dan juga pola kalimat ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, semisal tolong ambilkan buku, tolong baca buku, dan lain sebagainya. Dan untuk topik yang kedua kita akan membahas tentang mereke. Nah, mereke di sini merupakan suatu pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah perintah kepada orang lain. Jadi kita akan memerintah orang lain seperti itu. Selain mereke, di sini juga kita akan membahas nani-nani to kaite arimas. Nah, nani-nani to kaite arimas ini digunakan untuk mengutip, tetapi kutipan yakni berupa tulisan saja. Sama halnya dengan nani-nani to iteimasu, sama-sama mengutip, tetapi bedanya dengan nani-nani to kaite arimas, di sini yang kita kutip adalah berupa tulisan seperti itu. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang nani-nani to yomimasu. Nah, kalau misalkan nani-nani to yomimasu ini biasanya sih pola kalimat yang digunakan untuk menjelaskan suatu cara. Semisal cara baca. Misal teman-teman sedang pergi ke Jepang dan tidak tahu arti kanji. Kanji ini artinya apa ya? Jadi bisa menggunakan pola nani-nani to yomimasu seperti itu. Biar teman-teman tidak bingung, mari kita simak pembahasan berikut ini beserta contohnya. Oke, untuk pembahasan pertama di sini kita akan membahas tentang kinsike. Kinsike sendiri seperti yang saya jelaskan di awal merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu larangan yang tidak boleh dilakukan. Jadi untuk kinsike di sini merupakan suatu larangan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu seperti itu. Dan untuk rumus kinsike sendiri di sini untuk kinsike golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 seperti biasanya. Nah, untuk golongan 1 yang akhiran ichiri bimini kigisi diubah ke vokal u dan ditambah na. Untuk contohnya seperti hasirimas, berlari, jika diubah ke bentuk larangan maka akan berubah menjadi hasiruna, jangan berlari. Dan juga ada hatarakimas, di sini memiliki arti bekerja, jika diubah ke bentuk larangan maka akan berubah menjadi hatarakuna, jangan bekerja, seperti itu. Dan sama halnya seperti contoh yang terakhir di sini ada hanasimas, yaitu berbicara. Jika diubah ke bentuk larangan maka akan berubah menjadi hanasuna, jangan berbicara, seperti itu. Dan juga teman-teman mungkin pernah mendengar kata tomare, yamete. Nah, seperti itu yang bentuk larangan. Dan yang kedua, untuk golongan yang kedua di sini ada okimas, bangun. Yang kalau misalkan kita ubah ke bentuk larangan maka akan menjadi okiruna, jangan bangun, seperti itu. Sama halnya dengan karimas, karimas juga masuk ke golongan 2. Jika diubah ke bentuk larangan maka berubah menjadi kariruna, jangan pinjam.
Dan yang terakhir di sini ada tabemas, yaitu tabemas makan. Jika diubah ke bentuk larangan maka akan berubah menjadi jangan makan. Oh ya, untuk golongan 2 di sini jadi salah satu contohnya seperti tabemas, langsung saja masnya dihilangkan, tinggal ditambah ru dan ditambah na. Seperti tabemas berubah menjadi taberuna, seperti itu. Dan untuk golongan yang terakhir di sini ada kimas dan simas. Untuk kimas sendiri akan berubah menjadi kuruna dan simas akan berubah menjadi suruna, seperti itu. Oke, selain kingsike di sini kita akan membahas tentang nani-nani to ite imas. Nani-nani to ite imas di sini merupakan suatu pola kalimat yang digunakan untuk mengutip perkataan secara langsung dari orang lain, seperti itu. Nah, gimana sih biar teman-teman tidak bingung? Mari kita simak contoh berikut ini. Nah, di sini ada 3 contoh yang saya tampilkan. Yang pertama mungkin contohnya agak lebay sedikit ya, tapi tidak apa-apa. Di sini ada karewa watashi ga ikimasu to ite imas. Dia berkata aku yang akan pergi, seperti itu. Jadi kutipan dari orang lain itu adalah aku yang akan pergi atau watashi ga ikimasu, seperti itu. Dan untuk contoh yang kedua di sini ada shiken no mae ni bismillah to ite imas. Sebelum ujian berkata bismillah. Jadi perkataan secara langsung yang kita kutip adalah bismillahnya, seperti itu. Dan yang terakhir di sini juga ada Tanaka-san kotoshi nihon e ikimasu to ite imas. Tanaka-san berkata tahun ini dia akan pergi ke Jepang, seperti itu. Nah, oh ya teman-teman, untuk nani-nani to ite imas di sini, jadi untuk bentuk ikimas tetap dibiarkan seperti biasa, tidak perlu diubah ke bentuk futsu atau bentuk biasa. Jadi dibiarkan dalam bentuk mas seperti ikimas. Nah, seperti itu. Langsung nanti kalau misalkan setelah kutipannya selesai diletakkan, langsung tinggal ditambah to ite imas. Dan untuk yang kedua di sini ada nani-nani to sutaite itadake masenka. Nah, nani-nani to sutaite itadake masenka ini sama juga dengan nani-nani te kudasai, sama saja seperti itu. Dan untuk pola kalimat ini merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ya, kasarannya seperti minta tolong atau tolong sampaikan, seperti itu. Dan untuk contohnya di sini ada karen ni takusang hanasuna to sutaite itadakemasen ka. Tolong sampaikan kepada dia jangan banyak bicara. Mungkin ada salah satu temannya atau teman-teman kalian semua banyak bicara, salah satu di kelasnya seperti itu. Jadi teman-teman minta bantuan sama anak-anak yang lain untuk menyampaikan, tolong sampaikan kepada dia, bilang jangan banyak bicara, seperti itu. Dan untuk yang contoh terakhir di sini ada watashi ga genki dato sutaite kudasai. Nah, tolong sampaikan bahwa saya baik-baik saja. Jadi untuk pola nani-nani to sutaite itadakemasen ka ini ya kasarannya seperti minta tolong untuk menyampaikan pesan kita terhadap orang lain, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas pola kalimat meireke. Nah, pola kalimat ini merupakan suatu lawan dari kata atau pola kalimat kingsike. Kalau kingsike tadi kan kita membahas tentang pola kalimat larangan. Nah, kali ini kita akan membahas pola kalimat balikannya, yaitu meireke. Meireke merupakan kalimat yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, bisa kita artikan kalimat meireke ini merupakan kalimat perintah. Nah, untuk rumusnya di sini tetap menggunakan golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Untuk golongan 1 di sini yang berakhiran ichiribi mini kigishi kita ubah ke vokal e. Seperti hasirimas berlari kita ubah ke bentuk larangan, maksud saya bentuk perintah, maka akan berubah menjadi hasire, berlarilah, seperti itu.
Dan untuk hatarakimas jika diubah ke bentuk perintah maka akan berubah menjadi hatarake, bekerjalah, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada contoh kalimat hanasimas, berbicara. Jika kita ubah ke bentuk perintah maka akan berubah menjadi hanase, berbicara, berbicaralah, seperti itu. Jika kingsike kita ubah ke bentuk u ditambah na, maka untuk mereke atau bentuk perintah kita ubah ke vokal e, seperti itu. Dan yang untuk golongan 2 di sini ada okimas. Jika diubah ke bentuk perintah maka akan berubah menjadi okiro, bangunlah. Nah, untuk karimas, meminjam, jika diubah ke bentuk perintah maka berubah menjadi kariro, pinjamkanlah. Sama halnya dengan tabemas. Tabemas di sini memiliki arti makan. Jika diubah ke bentuk perintah maka akan berubah menjadi tabero, makanlah, seperti itu. Ayo makan. Nah, sama aja. Dan yang terakhir di sini untuk golongan 3 yaitu bentuk kimas dan simas. Untuk kimas sendiri jika diubah ke bentuk perintah maka akan menjadi koi. Untuk simas sendiri jika diubah ke bentuk perintah maka berubah menjadi siro. Nah, untuk contoh-contoh perubahannya seperti itu. Oke, selain mereke di sini kita akan belajar tentang nani-nani to kaite arimas. Nah, nani-nani to kaite arimas di sini hampir sama dengan nani-nani to iteimas. Cuman yang jadi pembedanya adalah kalau nani-nani to iteimas merupakan suatu kutipan yang berupa ucapan atau perkataan. Sedangkan nani-nani to kaite arimas di sini memiliki fungsi sebagai untuk menunjukkan suatu kutipan yang berupa tulisan saja, seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini ada 2. Yang pertama contohnya adalah sokoni tomareto kaite arimas. Di sana tertulis berhentilah, seperti itu. Jadi di sana itu tertulis berhentilah atau ada peringatan untuk berhenti, seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada sokoni tachi iri kingsito kaite arimas. Di sana tertulis dilarang masuk. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat tulisan seperti ketika teman-teman mengunjungi sebuah toko, biasanya tertulis selain karyawan dilarang masuk. Nah, sama saja halnya seperti itu. Dan untuk yang terakhir di sini kita akan membahas tentang nani-nani to yomimas. Nah, nani-nani to yomimas di sini memiliki fungsi sebagai untuk mengetahui suatu cara dari sesuatu, misal cara baca dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini ada kono kanji wa nanto yomimaskah? Kanji ini dibaca apa? Kono kanji wa kaigyuchu to yomimas. Kanji ini dibaca sedang rapat, seperti itu. Mungkin teman-teman mengunjungi sebuah kantor atau bekerja di sebuah kantor, dan ketika di kantor itu ada tulisan atau atasannya sedang rapat, maka di luar biasanya ditulisi sedang rapat, mohon maaf jangan membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Dan juga ketika teman-teman sedang mengikuti ujian nasional, biasanya di luar itu ditulisi sedang ada ujian nasional, mohon harap tenang, seperti itu. Dan juga ketika teman-teman pergi ke Jepang, ketika teman-teman tidak mengerti arti kanji itu, maka bisa menggunakan pola kalimat nani-nani to yomimas. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan nani-nani to yomimas. Oke teman-teman, mungkin pembahasan bab 32 cukup sampai di sini. Seperti biasa, jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait pembahasan yang kurang dimengerti, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang. Ja, jugyo o warimasu, arigatou gozaimasu, mata ne!